Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Nurul Wahid Channel yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita dengan bulan yang amat mulia ini, bulan Ramadan. Syahrullah, syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang hari-hari kita baca. Al-Quran yang hari-hari kita kaji. Al-Quran yang kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayat ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan para pecinta Al-Quran. Keutamaan para pengemban Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 5027. Pemirsa Nurul Wahid Channel yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita mengambil dua poin penting. Bagaimana agar seorang hamba, seorang manusia itu menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, sebaik-baik di antara kalian adalah apa? Man ta'allamal Qur'an. Orang yang mempelajari Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah wa'allamah, dan mengajarkan. Apa yang dimaksud poin pertama dan poin kedua ini akan saya jelaskan insyaallah secara singkat. Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an. Bagaimana orang akan mengajarkan Al-Qur'an kalau dia tidak belajar Al-Qur'an? Maka untuk menjadi seorang yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menjalankan poin yang pertama sebelum kita masuk ke poin yang kedua. Kita perlu mempelajari Al-Quran. Seperti apa mempelajari Al-Quran yang dimaksud? Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan baik. Membaca Al-Quran dengan tartil. Dan juga menghafalnya. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah apa? Tidak cukup ternyata dengan membaca dan menghafal saja. Tanpa apa? Tanpa memahami Al-Quran. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Minimal sekali dengan membaca terjemah. Minimal sekali dengan membaca terjemahnya. Lebih dari itu kita belajar tafsirnya, belajar ahkamnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkannya. Dan yang terakhir adalah mendakwahkan. Setelah itu baru kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengajarkan Al-Quran ini kepada siapapun. Kepada orang-orang yang kita cintai, kepada masyarakat kita, keluarga kita, kawan-kawan sahabat kita. Jika seseorang, dalam diri seseorang itu terkumpul dua hal itu, mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mengajarkannya, maka insya Allah di akhirat nanti Allah akan menggolongkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
kita telah apa? Kita telah mempelajari kalam Allah dengan sungguh-sungguh dan mengajarkan isi dari Al-Quran. Pemirsa Nuhaitil yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian insya Allah kita akan berjumpa di sesi berikutnya, masih tentang Ramadan berkesan bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.